Halo Almas Owner, saya membuat video ini untuk semua para pemilik guling almas sehingga bisa membantu ya. Apalagi ini mau banyak yang mau holiday, jadi harapan saya bisa membantu dalam perjalanan nantinya. Oke, saya jawab dulu, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apa beda eh, phase 1 dan phase 2 almas? Di luar body ya, kita di luar body dan fitur kita bicara soal dari pendinginan mesin. Kalau di V1 itu jalurnya dari radiator itu masuk ke mesin dulu untuk didinginkan, kemudian dari mesin masuk ke CVT transmisi, kemudian dari transmisi masuk lagi ke radiator. Nah, ini mengakibatkan banyak terjadi safe mode, atau kalau sudah safe mode itu transmisi ini tidak bisa, manualnya pun tidak bisa dikendalikan ya, lompat-lompat. Nah, jadi kalau yang di V1 itu fungsinya, kenapa dulu arsitekturnya begitu? Karena dari negara asalnya itu adalah negara 4 musim, di mana CVT itu optimalnya bekerja di sekitar di 70 derajatan. Nah, kalau lagi musim dingin, itu oli CVT itu bisa sampai sangat dingin ya, bisa beku dan eh, bisa merusak transmisinya kalau tidak dipanaskan. Nah, maka dari itu dibikinlah alur seperti itu. Cuma masalahnya di Indonesia ini tidak cocok dan mengakibatkan kalau di tanjakan-tanjakan, terutama kalau di perkotaan sih aman ya, di tol pun aman. Cuma kalau di tanjakan ini, terutama tanjakan panjang, bukan tanjakan curam ya, tanjakan panjang yang istilahnya tidak ada tempat untuk eh, mengambil ancang-ancang atau berhenti sejenak atau landai, itu bisa mengakibatkan safe mode. Nah, di phase 2 memang sudah ada perbaikan. Jadi ada dari pendinginan eh, dari radiator itu didinginkan masuk ke langsung ke CVT, kemudian CVT membuat jalur ke langsung ke dimasuk ke mesin lagi ini pendinginannya. Cuman itu pun juga tidak optimal, masih banyak rekan-rekan yang phase 2 terkena safe mode. Ya, menunda, cuma tidak menghindarkan masalah safe mode. Nah, masalah safe mode ini sudah dari pertama ya. Almas ini sudah dari sejak pertama kita dari launchingnya Almas, cuma sampai sekarang dari pabrikan sepertinya belum ada solusi nih. Bahkan ketika kita, oh ya, nanti untuk diagram phase 1 dan phase 2 setelah ini saya kirim ini ya gambarnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam perjalanan ini kita akhirnya melakukan riset sendiri tanpa biaya dari dealer ataupun biaya dari APM. Ada rekan Almaser yang memasang ATF cooler atau pendinginan transmisi, dan itu umum ya, banyak dilakukan di mobil-mobil lainnya seperti di Fortuner, terutama Pajero, eh, terutama mobil-mobil yang menggunakan transmisi CVT. Nah, memang transmisi CVT ini sebetulnya didesain untuk kenyamanan, untuk perkotaan, bukan sebagai SUV yang tangguh untuk off-road. Jadi, maka dari itu tidak cocok sebetulnya untuk dalam perkotaan itu, dalam tanjakan itu dan pegunungan itu sebetulnya kurang cocok. Nah, di CVT ini
memang kalau ditanjakan yang mengakibatkan salah satunya sering safe mode adalah apa, terjadinya gesekan pada beltnya, slip ya, slip. Jadi terutama komputernya Almas ini ketika di posisi D itu seringkali membacanya ketika tanjakan itu malah pakai gigi 3, gigi 2, ketika harusnya menggunakan gigi yang lebih rendah, 2 atau 1. Nah, cara ngetesnya gimana? Ketika kalian ditanjakan posisi D, coba aja geser ke kanan, nanti akan terlihat transmisinya lagi di gigi berapa tuh. Nah, sedangkan kalau kita pakai manual, ini harusnya gigi tersebut bukan di gigi tersebut gitu. Kalau lagi tanjakan seperti itu, harusnya gigi yang lebih rendah. Nah, bahkan ketika kita dari D oper ke kanan sebagai manual, itu seringkali lompat gigi, 1 gigi ke atasnya. Jadi pas kita geser 2, tiba-tiba lompat 3. Nah, itu belum safe mode ya. Nah, itulah kenapa terjadi gesekan yang panas dan coolant atau radiatornya pun tidak mampu untuk mendinginkan transmisi, sehingga terjadilah safe mode. Nah, safe mode itu berapa derajat sih? Kalau saya suggest ya, kita semua punya namanya OBD, alat yang dipasang di bawah dashboard. Di situ nanti pakai Bluetooth, signal Bluetooth akan muncul di layar sehingga kita bisa melihat berapa derajat sekarang temperatur coolant. Tidak bisa melihat temperatur transmisi ya, OBD nggak bisa, harus pasang alat sendiri. Cuma kurang lebih kita bisa jaga-jaga. Nah, di Almas itu di setting 100 derajat itu sudah, kalau di V1 ya yang masih MID-nya masih lama itu bisa kelihatan 4 bar. Kalau sudah 100 derajat bisa 4 bar. Kalau sudah 105 derajat itu biasanya lambang gear itu akan muncul, yang artinya sudah safe mode, dan itu akan tenaga terasa berat, ngempos. Digas mau gimana tuh terasa kayak nggak ada tenaganya. Kalau diteruskan lagi tanpa stop sama sekali, nanti mobil akan tidak mau digas sama sekali, dan itu akan muncul indikator merah blinking dan berbunyi bip 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 seperti itu. Nah, padahal di bukunya manual book, safe mode itu kalau nggak salah di angka sekitar 120, kalau nggak 130. Mungkin alasan APM merubah settingan derajat itu mungkin agar keawetan partnya, ya, sehingga garansi 5 tahun tuh bisa tetap tercover, tidak ada klaim-klaim transmisi atau apapun yang mungkin kalau dipaksakan seperti manual book umurnya pasti lebih pendek. Nah, jadi ketika kalian punya OBD, kalian bisa mengecek itu ketika temperatur sudah mendekati 100, sebaiknya kalian berhenti sebentar, berhenti di kiri untuk biarkan mendingin sebentar mesinnya, transmisinya, baru setelah itu lanjutkan perjalanan. Nah, ketika mau posisi berhenti, mesin jangan dimatikan, biarkan terjadi pendinginan dari kipas. Oke, nah terus solusinya apa nih? Tadi kembali ke pemasangan Almaser pemasang ATF cooler. Dari ATF cooler itu cukup berhasil. Kita udah tes di track yang sama, di track yang berat, dan temperatur bagus, di tol juga bagus. Sayangnya memang terjadi terbakar mobil tersebut, dan yang disalahkan adalah Almaser. Padahal dari penyidikan itu penyebabnya bukan dari ATF cooler, karena ATF cooler kalaupun bocor, oli itu dibakar berapa derajat pun itu
di dalam drum itu tidak akan terbakar. Begitu juga kalau transmisi kehabisan oli, ya paling akan berhenti. Dia akan berhenti total, tidak bisa jalan. Sayangnya isu ini dimanfaatkan oleh orang-orang dan komunitas yang tidak bertanggung jawab. Seakan-akan kita malah menyesatkan, padahal kita berusaha membantu mencari solusi agar rekan-rekan yang punya Almas itu tidak sampai terjadi seperti itu dan ada kenyamanan ketika nyetir di trek yang berat. Nah, by the way itu case-nya udah close ya. Tidak ada masalah, sudah selesai case-nya, dan saya melihat ETF cooler itu bukan sesuatu yang buruk, dan itu banyak dipakai di otomotif ya, di mobil-mobil yang menggunakan transmisi CVT. Kemudian juga saya melihat kemarin tuh ada artikel yang menyebutkan bahwa di merek DSFK yang lagi masalah tuh, bahwa sebaiknya kalau tanjakan ECM dimatikan, kemudian transmisi bukan transmisi, RPM dijaga di 2000. Itu tidak bisa dilakukan di Almas tuh, tidak bisa, karena di RPM 2000 di case-case tertentu tanjakan biasa oke, mungkin masih jalan, di parkiran mall mungkin masih bisa. Cuma kalau sudah ditanjakan di RPM 2000 itu nggak bisa naik, minimal main 2000 3000, dan itu nggak ada masalah, bukan suatu masalah. Nah, jadi solusinya adalah Almaser sebagai komunitas Almas owner telah menemukan solusi untuk masalah face safe mode ini. Tidak usah pasang alat apapun, dan kita coba di track yang sama. Ketika itu kita tes bareng dengan APM sekitar bulan Februari 2020. Cukup banyak, ketika itu banyak yang ikut ya, sekitar 40 KR. Banyak sekali yang memang terkena safe mode di track tersebut. Memang track itu panjang, dalam arti tanjakannya panjang, ruang istirahatnya pun sedikit. Jadi kembali, bukan salahnya driver ya. Driver mau disalahkan gimana, orang di mobil lain aja tidak ada masalah, kebanyakan ya tidak ada masalah. Itu jalur provinsi, dan apa yang mau harus bagaimana gitu, cara nyetirnya dipelajari bagaimana. Mau jaga RPM 2000 nggak akan bisa, nggak akan nanjak, berhenti di tengah jalan. Di RPM 3000 dipaksakan, bisa juga safe mode. Apalagi seperti di Dieng itu banyak sekali yang safe mode. Jadi kembali ke solusinya simple, yaitu ketika tanjakan AC itu dinyalakan ya, AC dinyalakan, kompresor AC dinyalakan. Yang ada tombol AC di head unit itu dinyalakan, jangan dimatikan. Nah, kita berpikir memang selama ini di mobil Jepang, kita kalau memang tanjakan, kita matikan AC agar mendapatkan torsi yang lebih dalam tanjakan. Cuman kalau di Almas tidak bisa, kalau dimatikan itu kipas itu ada dua. Satu kipas untuk yang dia sekitar, lupa saya, 70 derajat dia nyala. Satunya lagi kipas aux itu akan nyala di angka sekitar 90 derajat. Jadi kalau kita nunggu 90 derajat baru nyala, kemudian ditanjakan, itu akan terlambat. Kipas aux nggak akan keburu. Maka dari itu, nyalakan AC dari sejak pertama kita start mobil dan pakai aja seperti biasa. Normalnya
Kalau memang terlalu dingin, naikkan derajatnya sampai 23, 24 di pegunungan ya. Nyetir seperti biasa, normal. Ya, nggak usah dibikin model-model macam-macam. Cuma ketika ditanjakan, jangan pakai D juga. Ya, karena D cenderung bacanya salah transmisinya, giginya. Harusnya gigi 2, dia baca gigi 3. Maksakan gigi 3, akhirnya terjadi slip. Slip mengakibatkan lebih cepat panas CVT-nya, transmisinya, jadi mengakibatkan safe mode. Jadi maka dari itu boleh pergunakan manual ya. Mainlah di gigi 1, 2, kalau memang bisa ada kesempatan pakai 3. 1, 2 aja lah. Kalau tanjakan yang curam, standby di posisi itu RPM 2000, 3000 nggak ada masalah. Atau pakai mode sport, boleh. Kenapa mode sport boleh? Karena mode sport itu lebih cenderung ambil RPM tinggi. Yang artinya dia ngambil istilahnya kalau di posisi transmisi D, dia udah gigi 3, di mode sport dia gigi 2. Jadi dia ambil gear yang lebih bawah. Nah itu bagus. Bisa dipakai di tanjakan. Sekali lagi tipsnya adalah nyalakan AC, jangan dimatikan. Beda sama mobil Jepang ya. Betul kita mendapatkan torsi kalau kita matikan AC, cuman yaitu kipasnya terlambat nyala yang mengakibatkan pendinginan ke radiator yang ngefeknya ke semua CVT dan lain-lain, itu terlambat untuk pendinginannya. Sudah kita tes di track yang sama kemarin itu beberapa kali dan bagus luar biasa. Temperatur stabil di angka 97 sampai 99 maksimal. Kemudian juga tidak ada tambahan aneh-aneh ya. Hanya itu aja. Nah, jadi seperti masukan ganti apa itu punya phase 2 radiator itu yang 81 derajat segala itu, kemudian tambah kipas tambahan 2 biji di depan radiator, itu percuma. Kita sudah nyoba itu dari awal tahun 2019 dan itu nggak ada gunanya. Sudah saya buktikan dan tetap di Almas V1 5 seater itu 4 bar bahkan udah mendekati safe mode. Cuma dengan nyalakan AC seperti saya beri masukan tadi, luar biasanya hanya temperatur masih di 3 bar kemarin itu. Luar biasa. Kalau yang 7 seater ini kelemahannya memang dia nggak pernah kelihatan naik temperaturnya, cuma manteng di tengah terus, padahal tiba-tiba safe mode aja. Nah, jadi yang 7 seater ini lebih ngeri juga. Maka dari itu saya suggest kalian yang punya Almas punya alat OBD, sehingga kalian bisa memantau temperatur temperatur coolant kalian di angka berapa. Jadi ketika kalian harus berhenti, ya berhentilah sebentar. Jangan matikan mesin, biarkan AC nyala semua, biarkan dia pendinginan lebih cepat. Ketika temperatur sudah mulai di angka stabil, di angka 90 aja, itu sudah oke, udah jalan aja, udah cukup lah. Jadi itu aja tips dari kita, komunitas Almas Owner. Semoga membantu seluruh pengguna Almas, baik itu komunitas maupun tidak, ya. Sehingga kalian bisa nyaman ketika nanti dalam perjalanan holiday ataupun pulang kampung atau apa, jangan khawatir. Ikuti tips itu. Pasti kemungkinan besar berhasil. Ya, jadi tidak usah pasang alat aneh-aneh. Itu semua mereka cari duit ya. Pasang ini, pasang itu, pasang ini, pasang itu. Nggak ada gunanya. Ya. Ikuti komunitas yang benar-benar memberikan solusi yang benar-benar kita bukan cari duit dari situ. Ya. Jadi semoga solusi ini bisa membantu
semua Almasmoner nyaman dengan kendaraannya, karena itu aja sih major problemnya ya. Yang lain ya hal-hal kecil, nanti tetap ikuti di Facebooknya Almazer, juga di YouTube, juga di Instagram, follow terus sehingga nanti ada update-update terbaru, kalian nggak ketinggalan. Oke, segitu aja. Terima kasih. Salam Almazer.